Kita lanjutkan perbincangan langsung saja Pak Saleh, mungkin dijelaskan bagaimana idenya lockdown di akhir pekan, hanya di Sabtu Minggu saja. Ya, jadi menurut saya kan begini, ini kan kita sudah coba PSBB, kemudian PPKM sudah jilid kedua nih. Tapi kan tetap aja penurunan orang yang kena COVID ini tidak ada. Nah, karena itu sebetulnya dari awal dulu, ini orang ketika kita kena COVID, artinya COVID datang ke Indonesia, orang sudah menawarkan, ya udahlah kita lockdown saja. Waktu itu perdebatannya kencang. Nah, tetapi waktu itu ada beberapa pertimbangan. Ini kalau kita lockdown total gitu, kita nggak sanggup karena ekonomi kita bisa lockdown juga. Nah, karena itulah maka pemerintah mencoba memikirkan bagaimana formulasinya. Mulai ada pilihan-pilihan waktu itu, ada karantina ini, karantina itu, karantina wilayah dan seterusnya, akhirnya ada PSBB. Kemudian sekarang PPKM. Nah, ternyata kan tidak efektif. Nah, karena itulah saya berpikir ini kan sebetulnya ada contoh kenapa kita tidak buat lockdown akhir pekan. Apa yang dimaksud lockdown akhir pekan? Lockdown akhir pekan adalah di mana pada saat akhir pekan mulai dari Jumat katakanlah pukul 20 malam, itu orang nggak boleh keluar rumah sama sekali di tempat-tempat yang zona merah dan zona orange. Ya, jadi dia malam Sabtu nggak boleh keluar. Hari Sabtu nggak boleh keluar, malam Minggu nggak boleh, hari Minggunya nggak boleh juga, malam Senin nggak boleh. Nanti dia boleh lagi pukul 5 pagi hari Senin. Berarti kita punya 2 hari di mana orang semua stay, menetap di rumah, kemudian 3 malam tetap di rumah. Artinya selama 2 hari 3 malam diharapkan tidak ada terjadi penularan. Kalau sekarang kan PPKM ini, orang kan tetap mobilitasnya sama. Orang tetap bekerja 25% dan seterusnya. Nah, kenapa misalnya tidak akhir pekan? Lalu ditanya, kenapa akhir pekan saja Pak Saleh nggak misalnya mulai dari Senin? Itulah bedanya dengan lockdown total. Kalau kita mulai dengan lockdown total, katakanlah orang memilih 14 hari, misalnya 21 hari. Ini kan jadi yang keberatan pemerintah, takut perekonomian kita terganjal. Dengan adanya lockdown akhir pekan, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, orang tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi. Orang tetap bisa bekerja, orang tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kegiatan yang dilakukan akhir pekan bisa dilakukan hari biasa. Tapi dengan lockdown akhir pekan, orang nggak bisa lagi misalnya berkerumunan atau bepergian ke mall, kemudian tidak pergi lagi wisata. Di mana biasanya akhir pekan ini justru sekarang orang masih banyak juga yang keluar untuk misalnya ke mall dan melakukan wisata seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini ya setidaknya bisa mengurangi lah. Ini sebetulnya bukan yang pertama dan bukan murni juga ide saya secara murni ya, tapi ini adalah gagasan yang sudah pernah diterapkan oleh Turki. Di Turki itu di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara dan beberapa kota lainnya itu diterapkan seperti Cukup efektif di sana? Dan menurut laporan yang saya baca ya ada penurunan begitu loh. Jadi ada penurunan. Hanya saja memang perlu satu ketegasannya itu ini harus betul-betul diawasi. Jadi kalau ada orang yang keluar itu harus didenda. Memang dendanya harus tegas. Karena kalau enggak, apapun aturan yang dibuat ya tetap tidak akan efektif. Sama dengan yang lain yang sudah dilakukan ini kan tadi diakui oleh Presiden ketegasannya nggak ada. Tapi kalau untuk lockdown akhir pekan saya kira ini akan lebih mudah dilakukan dan kalau misalnya pemerintah mau mencoba ya silakan, apa salahnya gitu loh. Daripada sekarang juga kan belum ada juga alternatif PPKM ini. Baik, mungkin langsung saja kita bisa berikan kesempatan untuk Bang Riza. Bang Riza, bagaimana menilai ide ataupun sarannya tadi disampaikan oleh Pak Saleh? Yang pertama DKI Jakarta kan dulu sudah sejak awal ketika pandemi kami juga duluan itu memberikan bansos ya, karena pentingnya warga yang tidak bisa bekerja, kami dengan cepat memberikan bansos lebih dulu ya, waktu itu di bulan Maret ya. Artinya kami menunjukkan kepedulian dan perhatian kami menguber waktu memang harus cepat. Kedua, ketika di masa melakukan PSBB semakin meningkat, kami juga Pemprov waktu itu juga melakukan hal yang sama, yaitu kami cepat mengambil keputusan untuk melakukan PSBB ketat ketika itu. Dan alhamdulillah ketika PSBB ketat, Bu Erlina pasti hafal angka-angkanya, itu terjadi penurunan yang signifikan. Namun demikian dalam perkembangannya PSBB ketat tidak bisa selamanya, akhirnya kami secara bertahap mulai membuka seiring penurunan. Namun demikian sekarang kan karena sudah lama dibuka, PSBB-nya transisi agak longgar mungkin jadi dan berbagai hal lainnya sehingga ada peningkatan. Ke depan bagaimana? Ke depan kami bersyukur yang pertama ada PPKM sehingga menyeragamkan tadi dua hal, masa PSBB atau PPKM dan juga substansi. Mudah-mudahan ke depan pasti bisa disamakan juga dan lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya yang disampaikan oleh Bung Saila Daula itu, sahabat saya, itu saya kira ide yang cukup baik ya. Jadi kalau kita melakukan lockdown sepanjang 14 hari, apalagi 20 hari mungkin berat bagi ekonomi, saya kira ide itu perlu juga kita pertimbangkan dan saya pikir saya pribadi setuju. Kita mulai dari lockdown di akhir pekan, Sabtu Minggu, karena memang faktanya kita lihat di Sabtu Minggu itu masih banyak kita semua warga Jakarta yang keluar Jakarta
berwisata, liburan, bahkan keluar daerah, begitu juga dari sekitar masuk ke Jakarta. Saya kira ini ide yang cukup baik ya, kalau saya nggak sebut brilian begitu. Kita cobalah mungkin dua kali weekend, kita akan lihat apakah terjadi penurunan dan tidak. Baik. Karena memang saya memahami pemerintah pusat mungkin berat kalau 14 hari, apalagi 28, apalagi lebih dari itu melakukan lockdown secara menyeluruh. Mungkin ide ini bisa dicoba ya. Namun demikian semua kami Pemprov tentu menyerahkan sepenuhnya kebijakan ini kepada pemerintah pusat. Kami bersyukur pemerintah pusat mengambil alih koordinasi yang lebih baik lagi, yang selama ini sudah lebih baik ditingkatkan terus dengan menyamakan kebijakan masa prioritasasi, menyamakan substansi PSBB atau PPKM, dan mudah-mudahan ke depan ada peningkatan kesamaan yang sama terkait jumlah 3T atau testing, juga fasilitas kesehatan dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan juga disamakan lagi perlunya lockdown di akhir pekan atau apapun itu namanya. Saya yakin dan optimis pemerintah pusat terus melakukan kajian, analisa, dan pada akhirnya kita tunggu kebijakan yang terbaik, tidak hanya bagi Jakarta tentunya, tapi bagi semua warga Indonesia. Baik, Bang Riza Patria, terima kasih sudah menyediakan waktunya yang sangat terbatas. Sayangnya Bang Riza terbatas waktunya Pak Saleh untuk bisa terlibat dalam diskusi ini, tapi sekali lagi terima kasih juga sudah memberikan catatan mengenai hal ini. Terima kasih Bang Riza. Nah, berikutnya juga bergabung dengan kita ada Bang Dhani Amrul Ihdan selaku tenaga ahli utama KSP. Mas Dhani, ini ada satu masukan, Pak Saleh, lockdown akhir pekan, gimana tanggapannya? Baik, jadi PPKM, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Soleh itu betul ya. Secara prinsip dalam penanganan pandemi, memang kita harus melakukan inisiatif yang cepat. Nah, namun demikian dari PPKM yang kemarin sudah dilakukan itu, kan itu sebetulnya PPKM itu kan untuk meminimalisir mobilisasi ya. Jadi evidence base-nya dari data lapangan ternyata kan PPKM kemarin tidak efektif karena hanya bisa menekan atau meminimalisasi dari meminimalisasi dari masyarakat itu. Keramaian itu sekitar, mobilisasi itu sekitar 10-25% ya. Harusnya efektifnya itu di atas 30 sampai dengan 40% itu baru dibilang PPKM itu efektif. Nah, beberapa daerah di Pulau Jawa itu kisaran hanya 15 sampai dengan 20%. Nah, hanya Pulau Bali yang itu mendekati angka 30% keberhasilan terhadap PPKM atau dalam kerangka mengurangi mobilisasi. Nah, oleh karena itu dalam kerangka mengurangi mobilisasi ini ke depan, karena memang diminta untuk dilakukan evaluasi secara total termasuk prosesnya dan sanksi di lapangan, sehingga diperlukan pengetatan selanjutnya. Nah, ini yang kita lagi rumuskan formulasinya seperti apa agar bisa dilakukan pengetatan atau PPKM selanjutnya dengan teknik operasional yang tentu lebih ketat daripada yang berlaku kemarin, karena ternyata memang mobilisasi ini masih sulit dikendalikan di lapangan. Nanti kita akan perbincangkan lagi tentunya Mas Dhani mengenai rencana ini untuk kedepannya, termasuk juga Dr. Erlina punya penilaian mengenai lockdown akhir pekan yang tadi sempat diusulkan oleh Pak Saleh Daulay. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi.